Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Sulatul Jannah Harus Takdir Maksa, yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, ada Ustaz Imam Syafi'i, ada Tadi Soiri, ada Ustaz Jimeri, dan juga ada Ustaz Imam Isno, dan juga para ustaz yang lain, pada jamaah semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Puji syukur senantiasa mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul untuk selalu istiqomah dalam kegiatan yang rutin diadakan di Sulatul Jannah, yaitu taklim minggu pada maghrib. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat keluarga, dan selalu kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin Allah ya rabbal alamin. Baik jemaah semua, untuk persiapan waktu saya akan bacakan susunan acara pada Ini
Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syirul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa zulul maitati tutahhiru bidumari ila zillul qalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa amrul maitati wa sya'ruha nasul illa adami illa adami. Kita sudah masuk ke bab yang ke kedua dan di sebagai bukan sapiah ya, tapi takrib wazurul maitati. Kalau bahasa Jawa ya lampu tawi kulit belakang, jadi kulitnya bangkai gitu kan. Mungkin kenal dengan bangkai apa ya, maksudnya dalam artian bangkai yang halal tapi tidak disembelih gitu kan. Wazirul maitati tutahhiru itu bisa suci. Jadi kalau bahasanya kalau bapak itu kan punya kambing, punya kebo gitu kan. Kalau punya yang sekiranya al-bahaim gitu kan. Kalau orang Arab itu, kalau orang yang paling kaya itu al-bahaim, orang yang punya onta, orang yang punya himar, itu orang terkaya. Dulu Imam Nabi Sulaiman itu banyak banget ya, yang namanya al-bahaim, orang yang paling kaya itu yang punya hewan gitu kan. Kenapa di Indonesia orang yang paling kaya gitu. Nah, wazirul maitati itu tohiru bisa suci itu bidumari, itu dengan samak. Samak itu adalah proses menghilangkan fudal. Fudal itu adalah bahasanya lemak atau darah yang menempel pada kulit. Jadi kalau semacam punya kebo atau punya sapi gitu meninggal gitu, meninggal mati gitu, itu sayang gitu, sayang banget, ambil kulitnya itu, tapi dengan syarat disamak gitu. Jadi fudalnya itu dihilangkan, darah lemak yang menempel pada kulit itu dihilangkan ya. Bidulwati ila zindul kalbi, kecuali kulitnya anjing dan babi ya. Jadi itu babi dan anjing itu udah, kalau dari koki ya, jadi dari kokinya itu dari pasti lah. Jadi tidak ada yang bisa berubah Quran gitu. Kalau saya juga dialami sendiri gitu kan, di daerah mana itu kan, orang yang sumpah gitu kan, sumpah lian gitu kan, suami istri itu udah saling zamannya udah perselingkuhan udah banyak gitu kan. Dan dia si orang perempuan itu tidak, maksudnya tidak menyadari dan tidak jujur alias bohong antiti, dan dia berani sumpah gitu. Sebagai orang Islam juga bahasanya kalau sumpah itu tidak usah diucapkan sebenarnya. Ada waqasam, laqasam, wallahi billahi, baqasam gitu kan. Itu nggak usah sebenarnya. Walaupun itu benar gitu kan. Ternyata perempuan ini siap untuk bersumpah dan untuk bilangnya dia sampai menginjak Al-Quran gitu kan. Akhirnya langsung seketika leher dari sampai leher
kebaikan itu semua mutlak semua. Itu Allah udah memperlihatkan keagungannya seperti itu. Ya, jadi sudah koi itu nggak usah diubah. Karena apa? Kalau dalam tajwid kan ada alhamdulillah. Kalau emang daerah per daerah ya itu kan beda-beda ilat ya. Kalau saya pernah mengajari orang apa ya Jawa itu, jadi alhamdulillah itu. Jadi memang ilat farqu bainal qarya itu kan beda-beda. Ya. Tuh, jadi antara alhamdulillah itu kan bahasanya adalah maksudnya lahar itu adalah sebuah kesalahan. Ada lahar kalau di dalam tajwid kan ada lahar khofi, ada lahar janda. Lahar khofi itu bisa berubah berubah arti. Ada yang berubah harokat, ada yang berubah arti. Maksudnya dalam ikhtiar hati-hati dalam membaca gitu kan. Tapi insya Allah untuk menunjukkan jamaahnya udah puasa semua lah, ya udah mantap kayak orang Arab gitu kan. Orang Arab benar gitu kan. Ya, jadi bahasanya tetap belajar ya belajar. Kita tetap saudara, ayo belajar. Mumpung masih ada guru-guru gitu kan. Di sini banyak guru Pak. Besok itu guru saya, Pak Tulei semuanya kan. Ya. Jadi bahasanya banyak Pak guru di sini juga. Gak ada kekurangan insya Allah. Nah, kalau di dalam Al-Baqarah Pak, innama hurrima alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Kalau di surat Maidah sama, cuma bijinya nggak ada. Ya, hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillah. Tidak ada wa ma uhilla bihi lighairillah. Gitu kan. Jadi bahasanya ya kecuali babi dan anjing sudah di dalam qat'iynya sudah di nas, itu udah najis gitu Pak. Makanya kalau sebenarnya ada orang yang nanya gitu Pak, saya paling kesal gitu Pak. Ada babi atau anjing gitu yang menyerempet kepada kita gitu Pak. Tapi dia nanya gitu Pak, bahasanya babi ini Pak ya, saya mulai najis ini lah, sampai ribu saya bilang jangan najis. Tapi kalau kita megang perempuan yang belum muhrim juga, nah itu Pak, saya bingung gitu Pak ya, saya balikin gitu. Maksudnya memegang, dia cuma nggak megang apa, cuma lewat gitu, lewat gitu. Saya balikin lagi, kalau kamu megang perempuan yang bukan mahram, itu najis. Bingung Pak gitu. Ya udah besar ya. Jadi bahasanya Allah sudah menciptakan dua hewan ini ya sudah dinas gitu bahasanya. Ya kalau kita berbincang-bincang ke historisnya Nabi Nuh ya, anjing pun tidak menerima gitu. Karena kalau sampai dihina ini adalah anjing yang paling najis, yang paling haram. Ya pasti berbalik. Anjing pun berkata, kalau bukan kehendak dan kodoknya Allah ya dia juga gak mau jadi anjing kan. Tapi kan sudah kehendaknya Allah gitu. Tuh, jadi bahasanya tetaplah ya kita juga menghormati. Yang banyak kok historinya seorang pelaku yang banyak dosa, berutang dosa, cuma hanya ikhlas dengan memberi minum kepada seorang perempuan itu akhirnya nggak boleh dalam sana gitu, masuk ke dalam surga. Nah itu, nah sudah diharamkan dalam Al-Quran maitatu batang. Nah makanya kalau sebagai tinggal ke Quran saja itu nggak cukup. Itu batang lagi pasti. Nah nanti dikupas ke hadis, dikupas sama fikih, usul fikih, kaidah fikih, praktek pahami banyak dalam terus bawa itu kan. Tidak ada kalau semuanya dalam Quran itu. Bagi penelitiannya Nabi juga yang ahli kitab
itu bersenggama dengan istrinya, digauli, sedang digauli disuruh perang. Ketika disuruh perang dia meninggal ini sakit, apa wajib mandi karena belum mandi? Berarti ada dua masalah kan? Satu, kewajiban mandi karena dia junub bila bersenggama dengan istrinya. Kedua, dia langsung ke perang dan meninggal. Berarti kan itu syahid. Nah itu wajib mandi apa syahid? Itu di Quran nggak ada, di hadis pun nggak ada. Nanti langsungnya di fikih tidak ada, adanya di poin fikih. Kita sama masalah ini. Ketika kumpul dua masalah maka saya yang lebih gampang. Jadi nggak usah dibikin ribet. Hidup ini yang kita nikmatin semuanya selesai udah. Mau dicari apa sekarang teman? Ya kan? Saya juga tujuannya memang bagus soal. Caranya pengen lebih kaya gitu kan. Apalagi yang kena tuh banyak yang di bawah. Inilah karena ke bawah gitu kan. Selalu namanya ekspor kayak gitu. Apa sih selalu? Gitu. Itu kan kalau di kitabnya namanya apa? Akwal syarqain. Apa itu selalu? Selalu itu adalah tahrif diri gitu kan. Tajir wahwa doaul habis situs kecor. Jadi menggerakkan aktivitas tombol pin, ya, spin juga. Untuk apa? Menghilangkan uang, kita bahasanya menghilangkan uang ke situs gacor. Gacor dari mana? Iya, maksudnya gacor dari mana? Gacor itu lewat tol yang tujuannya adalah menghasilkan kemiskinan. Gacor diri kita miskin. Itu secara lugawinya tahlil zili atau diul mali wasitus gacor. Gak ada gacor. Yang real ada lah, kita kerja sekian, udah gitu kan. Jadi istilah apa? Ada tuh insan pitolil maksud min hakil. Tahu maksud ya? Proses untuk menuju kemenangan yang maksimum dari mana? Kalau sudah di teman saya juga aku gitu kan, namanya apa gitu kan, udah ke maksimis gitu kan, maksud menuju kemenangan yang maksimum apaan gitu kan. Ya yang lain aja lah, kita kerja tujuannya adalah faktor istri, anak, udah selesai gitu ya. Jadi bahasanya sudah dijelaskan. Padahal bukan masalah hukum ini ya Pak, tapi apa halal hukum lah halal ain gitu. Jadi yang bikin hukum halal itu hukum, bukan ainnya, bukan bendanya gitu. Jadi bukan karena benda Pak, semuanya punya uang gitu. Wah ini gak tahu nggak subhan apa enggak. Tanah, contoh maksudnya air babi atau anjing najis, udah najisnya bola doang di bawah di atas mutawasito dan mukhafafah gitu kan. Di atas mutawasito dan mukhafafah udah level tinggi, najis langsung ke tanah. Ini tanahnya najis apa sih Pak? Tanahnya suci apa najis? Yuk, kalau najis sampai genteng-genteng yang ada di rumah-rumah, oh najis juga Pak. Makanya ketika Imam cucunya lagi, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu bilangnya itu halal hukum la halal ain. Yang dari halal itu hukumnya, bukan ainnya, bukan zatnya. Makanya apa kata Imam Ghazali begitu. Jadi bahasanya halalul mah al-manzil sama itu. Halalul mah al-manzil sama. Yang pertama halal di dunia ini cuma satu, itu al-matar, itu air hujan.
air hujan yang tidak ditandai dengan tidak melewati genteng, tidak keluar sama apa, itu benar-benar halal. Kalau genteng kok najis gimana? Duit nggak tahu nih uang Pak ini sebelah apa enggak. Kalau lihat ke ini ya, kedua uangnya, kan saya buang-buang itu duit, tapi anak-anak aja duit itu di rumah biar TM gitu kan. Tuh, jadi yang dilihat itu adalah hukum, ya, hukum najis, yaitu hukumnya, bukan keainiannya, gitu kan. Saya yakin kalau semacam ini subhan, gitu kan. Zamannya sekarang udah mukhalif Pak, udah tercampur, gitu kan, udah tercampur, gitu. Oh, itu adalah jadi jangan sampai ketika kita punya hewan, ketika mati jangan sampai manfaatnya, ada manfaatnya, ambil kulitnya disama. Tujuannya apa? Bisa bikin sepatu, bikin tas, bikin bedung, bikin kencing, hadro, kan bisa dimanfaatkan. Nah itu cari yang sekiranya manfaat. Kalau semacam kincir wal ya itu emang udah nasinya udah najisnya gitu kan, jadi nggak usah gitu. Sampai apa? Wa matawaladu minhuma au min ahadihima, atau anak-anaknya, atau min ahadihima, atau sila. Jadi babi sama kambing akhirnya apa? Itu juga tidak boleh. Ya, yang boleh itu memelihara kaki itu lilbustani wal birri gitu, untuk menjaga sawah, bustan gitu, sawah, kebun, hewan. Tapi kalau semacam dua dari situ itu kayak hilang Pak. Kita ngumpulin harta itu hilang seketika, kita ngumpulin pahala tapi hilang gitu Pak. Jadi bahasa itu wasyabuha wa amru maitati wasyabuha, balu atau semacam tulang, wasyabuha dan rambut dan suku, illa adami, kecuali anak Adam. Ini apa itu Pak? Kita anak Adam ketika meninggal, nah sebab ketika meninggal kita enggak kan? Oh, jadi illa adami, ya. Jadi ada illa itu diluruskan saya. Jadi ada pengecualian dalam masalah hewan. Illa adami kecuali anak Adam. Jadi anak Adam. Jadi kalau meninggal ya tetap suci gitu Pak. Oh, jadi bahasanya apa? Langsung illa adami. Jadi bahasanya satu, jangan sampai menghilangkan sesuatu yang manfaat ibadah. Ya, dari jildul maikat ini ketika terjadi seperti itu, ambil aja Pak. Apalagi sudah disembelih, itu memang sudah suci. Ini mah kalau udah dari bangkai boleh diambil kulitnya. Yang suci kan bahasanya wasama atau wazrod. Kalau dalam Qurannya wasama kan wazrod. Yang ala itu adalah ikan dan belalang, gitu ya. Nah itu dari fikih ya. Nah di sini saya mengambil dari taklim ya. Ada beberapa sedikit kalau di dalam taklim kan mukadimah ya. Mukadimah itu saya baca kemarin itu, jadi bahasa kita belajar tapi kok tidak mengetahui kemanfaatannya gitu. Ketidakmanfaatannya kita tetap masih berarti berjalan tapi tidak tahu kemanfaatannya buat apa. Kita tetap sholat tapi tidak tahu rukun syarat apa. Nah kita harus digali, kita digali rukunnya apa, syaratnya apa, ketika meninggalkan rukun ini kauli apa, fikri apa gitu. Jadi harus setidaknya mengetahui syarat kan di luar, rukun itu di dalam. Syarat menuju kepada sholat adalah wudu gitu Pak. Tapi di wudu juga akan kita bahas tentang masalah bulatan ini, air berapa banyak gitu Pak. Sekarang juga padahal Allah sudah menciptakan air yang sekarang itu di mana-mana banjir, padahal sedikit ya. Allah menguji manusia itu sedikit, tapi begitu sedikit itu terlupa Pak. Oh gimana itu ribut di mana-mana tuh.
Padahal Allah cuma sedikit menguji keimanan kita. Tahan nggak ujiannya? Makanya saya kalau lihat ini bukan hanya historisnya Nabi bukan lihat historisnya, tapi tafaulan kayak Nabi Nuh, gitu kan, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, apalagi gitu kan, sampai dia kaya habis harta bendanya, habis semuanya, ditinggalkan sama istrinya, penyakit juga sampai habis badannya Pak. Kita sakit sedikit aja, padahal kok itulah adalah sholatnya hati aja. Kita capek kerja, udah coba Nabi Ayub, ya, kita belajar dari Nabi Ayub, dia membebani beberapa keluarga, harta hilang semua, gitu kan. Sampai tetap semuanya tinggal hati doang Pak. Yang mereka bilang itu ya kita jijik aja, lihat lalat aja yang itu udah jijik gitu. Tapi Nabi Ayub kan tidak, ditaruh di piring, dari habis selesai sholat dia dimasukin lagi. Kalau dia buru-buru Pak, lalat lewat aja dihajar gitu, nyamuk aja lewat dia dihajar. Padahal cuma lewat doang apa itu Pak. Nah di sini ada sedikit manis takhofa bi ustadihi ibtalahu Allah Ta'ala bi salati asya nasiya ma hafidhu wa kull wa qalla lisanihu wa faqara fi akhirih. Sedikit jangan sampai ilmu itu hilang dalam satu kesalahan, jangan sampai beberapa ilmu itu hilang dalam satu kesalahan. Apa kesalahannya? Manis takhofa bi ustadihi, meremehkan gurunya, melupakan gurunya. Kita bisa seperti ini karena guru. Saya pintar seperti ini karena guru. Saya bisa begini karena guru. Itu adalah manis takhofa bi ustadihi. Apa? Ibtalahu Allah Ta'ala bi salasati asya'a. Yang pertama apa? Nasiya ma hafidhu. Ketika kita meremehkan seorang guru, gitu Pak, nasiya ma hafidhu, akan lupa semua yang diajari, akan hilang begitu saja apa yang sudah guru ajarkan. Kita bisa kerja S1, S2, sampai kita belajar bisa aksara, bisa apa, tapi kita lupa dengan gurunya. Apalagi guru di pesantren kita itu, ya mungkin di sini ya banyak kiai, banyak asatid gitu kan, itu jangan sampai dilupakan. Kalau sampai dilupakan, konsekuensinya adalah nasiya ma hafidhu, akan lupa yang sudah diajarkan, akan hilang begitu saja. Nah, yang keduanya adalah wakal dari lisani, dan merasa kaku misalnya Pak. Ketika kita meremehkan seorang guru, wakal dari lisani itu kaku, kayak gak bisa ngomong aja, kaku banget. Itu adalah muhasabah kita untuk mengintrospeksi diri, itu kan. Itu adalah wakal dari lisani. Yang terakhir, waftaqara fi akhirih, di masa tuanya akan fakir, bukan pakai harta, bukan, tidak fakir mal, tidak, tetapi apa? Fakir qalbi, fakir dalam hati. Hati itu keras, nggak bisa lembut itu kan, nggak bisa lembut, tapi fakir nggak bisa, ya. Jadi kita seimbang, jadi duniawi, ya ukhrawi itu kan. Ya tujuannya tetap kita mengabdi kepada sang ilahi, gitu kan. Apalagi hidup di dunia ini, kita ini bakal calon kan, calon meninggal. Semua kulunasib dari itu mau, semua yang bernyawa akan meninggal dan akan dipertanggungjawabkan. Apa yang dipertanggungjawabkan? Yaitu cuma satu, ila amal waruh ila a'la, ruh yang bersama Allah. Wal jasadi lidudi, al-jasadi lidudi, jasad kita dimakan sama hewan yang ada di tanah. Lidudi itu cacing, ular, laba, semuanya. Tapi yang
kembali ke Allah adalah kepada diri kita adalah buah amal. Jadi perbanyak amal, tapi amal yang baik, sama tetangga yang baik, sesama kita jamaah yang baik. Itu kan? Kenapa? Itu muliakan tetangga itu memang udah iman. Antum billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Iman kepada saya kata Allah, ya udah muliakan tetangga, baikin mulut tetangga, jangan sampai ada saling hasut, gak usah. Ya, itu udah ada nilai Pak. Nihil, zon semua gitu. Ya, tapi tetap setan itu tetap tujuannya adalah menggoda kita, tetapi setidaknya kita punya pegangan. Itu, ya. Daripada itu, jadi intinya adalah jangan sampai pada datang guru-guru kita yang sudah mengajar kita di sini, mau di pesantren atau dimanapun, yang sekiranya itu buruk, itu jangan sampai. Manis apa? Di ustadihi kita Allah Ta'ala di falati asya nasya ma'afido akan hilang wakulla wakalla isadu akan kaku wafakoro fi akhiri akan pakir di dalam masa akhir ini. Jangan sampai kita doa itu cuma apa? Gak usah kita kaya, kita bisa cukup dan husnul khotimah, itu aja ya. Nanti insyaallah untuk minggu depan nanti mungkin bisa ditinggal Pak, diatur minggunya, jangan minggu ketiga ini Pak Yudi. Oke, nanti mungkin soalnya saya juga di apa usia kaki kan, udah kebentur ya Pak ya. Jadi mungkin bisa di minggu keempat terakhir lah kalau saya gitu. Itu mungkin bisa saja. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.